Beralih ke informasi lain, Saudara. Potongan tubuh manusia dalam bungkusan plastik berupa 2 tangan ditemukan di Kali Kretek, Desa Kalongan, Kabupaten Semarang pada Juli lalu. Di lokasi yang sama, Saudara, juga ditemukan ATM dengan nama seorang perempuan. Di mana potongan tubuh yang lain dan apa yang menyebabkan korban dimutilasi? Kami hadirkan berkas buser, dendam, residivis cabul. Hati-hati, tim Inafis Polres Semarang meneliti temuan seorang pemancing di Kali Kretek, Desa Kalongan, Ungaran Timur, Semarang. Hasil penyisiran polisi mengagetkan. 2 potongan tangan dan sedikit bagian tubuh lainnya tersebar di satu titik kali. Kondisi jari-jari tangan sudah tidak utuh lagi. Kita cek DNA-nya, karena dari sidik jari juga sudah rusak semua, sudah hilang. Dari TKP polisi mendapatkan sebuah ATM atas nama seorang wanita. Kuat dugaan jasad termutilasi ini adalah korban pembunuhan. Tak ada kejahatan yang sempurna. Polisi sangat terbantu dengan temuan ATM di Kali Kretek yang setelah ditelusuri nama di ATM Kalidatun Nimah. Warga Cibunar, Tegal memang menghilang dari kos dan juga tempat kerjanya. Dan Imam Sobarilah yang terakhir terlihat bersama korban. Kurang dari 24 jam, polisi dari Polres Semarang dan Polda Jawa Tengah mencokok Imam Sobari di Stasiun Kutoarjo pukul 1 dini hari saat akan kabur ke Tulungagung, Jawa Timur. Korban Kalidatun Nimah dimutilasi secara keji pada 17 Juli lalu di kosnya di Desa Jati Jajar, Kecamatan Bergas, Semarang. Dari pengakuan pelaku, polisi di hari yang sama berhasil melacak jejak potongan tubuh korban yang dibuang terpisah. Di Sungai Wonoboyo, Bergas Kidul, bagian perut korban didapat. Di pinggir jembatan Cimori, Jalan Raya Ungaran, Semarang, polisi temukan potongan kepala korban. Tak jauh dari 2 lokasi itu, potongan tubuh yang sudah tidak berbentuk ketemu di wilayah Kebonan Randu Gunting. Seluruh potongan tubuh korban dievakuasi ke RS Bayangkara, Semarang untuk proses identifikasi. Semua potongan tubuh yang ditemukan itu apakah identik? Identik, kita kan karena ketemunya bertahap ya. Terus diposisikan anatomi, diurutkan dan ada semua kecuali tadi yang disebutkan organ bagian dalam sama dada. Dari pemeriksaan jenazah itu ada tanda kekerasan di leher sama di kepala. Memang dia dicekik. Perbuatan tersangka Imam Sobari menghabisi nyawa korban sekaligus memutilasi dengan sadis korban yang sempat tinggal bersamanya hanya dipicu masalah sakit hati. Karena tersinggung karena laki-lakinya tidak kerja, kemudian diajak diskusi marah pada hari Minggu, Minggu malam itu dicekik meninggal. Sebenarnya potong-potong oleh yang bersangkutan. Ini sadis sekali. Motifnya apa kok potong-potong sampai 11? Karena kalau masih utuh, bingung. Korban dan tersangka mulainya berpacaran. Tahun 2015, tersangka mencabuli korban hingga hamil. Lalu ia diganjar 6 tahun penjara. Tahun 2022, tersangka bebas dan ngekos bersama di Desa Jati Jajar, Bergas, Kabupaten Semarang. Disinilah mutilasi biadab itu terjadi. Pengelola kos tak curiga sama sekali karena keduanya terlihat seperti pasangan normal lainnya. Identitasnya itu kan kalau di sini kalau suami istri itu fotokopi yang cowok sama yang cewek sama buku fotokopi surat nikah. Ada itu? Ada itu kan, tapi nikahnya siri 1 lembar itu. Jadi waktu pengembalian kunci yang Mas Imamnya itu fotokopinya diminta kembali karena kan buat ngumpulin yang kos-kosan baru katanya seperti itu. Bahkan waktu pindah kos pun tanggal 19 Juli tidak ada jejak mencurigakan di dalam kos yang ditinggalkan tersangka Imam Sobari. Yang bersangkutan diduga memalsukan surat nikah dan pada saat mendaftar ke ibu kos menyerahkan sebuah lembaran surat nikah dan surat nikah itu palsu.
Rekonstruksi kasus mutilasi ini pun digelar tentunya dengan pengawalan ketat aparat Polres Semarang, Jawa Tengah. Agak mundur ya, agak mundur. Nanti biar di-share sama humas aja. Nantinya masukin. 21 adegan diperagakan tersangka tanpa ragu dan ia mengingat semua tindakan tak berperi kemanusiaan yang ia lakukan. Sementara itu polisi juga melakukan langkah lanjutan terhadap tersangka Imam Sobari dengan pemeriksaan oleh tim dari Biro Psikologi SSDM Polri. Hasilnya, kondisi kejiwaan tersangka normal dan sadar sepenuhnya kejahatan yang ia lakukan. Memang tersangka mengakui bahwa dalam melaksanakan pembunuhan, aksi pembunuhan yang dilakukan dengan sadar. Kasus sang pemutilasi sadis dipastikan akan segera lanjut ke persidangan. Dan akibat kekejiannya memutilasi korban, tersangka terancam hukuman minimal 20 tahun dan maksimal seumur hidup. Jenazah korban dibawa ke TPU di Desa Cibunar, Tegal, diiringi ratusan warga yang bersimpati. Kekejian Imam Sobari terhadap Kholidatun Nimah menorehkan luka yang amat dalam bagi keluarga korban. Aswirto dan Sama, kedua orang tua Kholidatun, sangat terpukul dengan nasib tragis anak sulungnya itu. Aswirto berkisah, ia terakhir menelpon korban pada 14 Juli lalu. Namun beberapa hari kemudian, telepon seluler anaknya sudah tak aktif lagi. Waktu itu saya mohon sama kasatnya, ada permasalahan apa pada saya, diserahkan. Setelah kasat ngomong apa saya, lebih jelasan hati kalau sudah ada gitu Pak. Dan dunia pun serasa runtuh, tahu anaknya jadi korban mutilasi. Bisa nahan nggak? Katanya penyidik itu. Tapi saya tanya dulu, ini gimana ini? Ya udah nggak apa-apa, itu bisa tahan nggak? Saya siap tahan karena saya pengen tahu. Nggak tahan. Ya itu manusiawi ya, setelah dilihat tangan anak saya cuman organ tangan Pak, langsung saya jatuh. Belum pupus di benak Aswirto bagaimana Imam menghamili anaknya masih SMA 2015 silam dan sempat dihukum penjara. Korban meninggalkan seorang anak laki-laki berusia 6 tahun dan juga meninggalkan suami sahnya, seorang pelaut yang saat ini masih berada di Taiwan. Hanya satu permintaan orang tua korban, agar pelaku dihukum seberat-beratnya, memenuhi rasa keadilan untuk putri mereka.